Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novaldi Fabian Arci akan membahas modul 9, yaitu modul FHRP, yaitu First Hop Redundancy Protocol. Baik, masuk ke modulnya. Di sini ada introduction 9.1. Why I should take this module? Apa saya harus mengambil modul ini? Jadi dalam konsep FHRP, First Hop Redundancy Protocol, your network is up and running. Jaringan Anda sudah berjalan dengan baik. Anda telah mengatasi masalah redundansi layer 2 tanpa mengalami loop pada layer 2. Semua perangkat Anda mendapatkan alamat secara dinamis. Anda sudah cukup mahir dalam administrasi jaringan. Nah, jadi di sini ada case-nya. Salah satu router, yaitu router gateway default, telah mengalami kerusakan, down. Nah, jadi semua host Anda tidak dapat, jadi semua hostnya itu tidak dapat mengirim pesan ke luar jaringan. Nah, jadi yang mana itu akan memakan waktu untuk menghidupkan kembali router gateway default ini. Jadi banyak orang yang mengeluh dan menanyakan kenapa kapan jaringan ini akan kembali. Nah, jadi dengan adanya First Hop Redundancy Protocol ini, itu adalah solusi yang dibutuhkan. Jadi modul ini akan membahas apa yang dilakukan oleh FHRP serta berbagai jenis FHRP yang tersedia untuk digunakan. Jadi salah satu jenis dari FHRP yang digunakan oleh Cisco, nah yang kita sebut dengan Hot Standby Router Protocol atau HSRP. Nah, jadi kita akan mempelajari cara kerja HSRP dan kemudian menyelesaikan aktivitas paket tracer. Nah, ini menyelesaikan paket tracer untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi HSRP. Jadi, what will I learn in this module? Jadi tujuan dari modul ini adalah menjelaskan bagaimana FHRP itu menyediakan layanan gateway default dalam jaringan yang redundant. Jadi topik titelnya yang pertama adalah First Hop Redundancy Protocol. Jadi di sini tujuannya adalah menjelaskan. Nah, jadi menjelaskan atau memberikan layanan gateway default yang dapat diandalkan dalam jaringan. Jadi FHRP ini memungkinkan penggantian otomatis router yang gagal sehingga perangkat dalam jaringan tetap dapat berkomunikasi tanpa ada gangguan. Jadi kita akan membuat sebuah cadangan jalur. Ketika jalur yang satunya itu tidak dapat digunakan, maka otomatis akan beralih ke jaringan cadangannya, yang jaringan lainnya yang sudah dikonfigurasi. Lalu yang kedua adalah HSRP. Nah, jadi HSRP adalah Hot Standby Router Protocol, yang mana ini jadi salah satu protokol yang dimiliki oleh Cisco. Jadi ini berfungsi ini untuk mencakup proses pemilihan router aktif dan cadangan serta bagaimana router-router ini berkolaborasi untuk memastikan bahwa alamat IP gateway default selalu dapat diakses oleh host di jaringan. Nah, jadi dengan kita akan mempelajari modul ini, kita akan memahami cara kerja FHRP dan HSRP. Selanjutnya adalah di default. Nah, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu default gateway limitation. Jadi keterbatasan gateway default. Nah, jadi ketika sebuah router atau interface router yang berfungsi sebagai gateway default gagal, host-host yang dikonfigurasi dengan gateway default tersebut akan terisolasi dari jaringan luar.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk menyediakan alternatif gateway default dalam jaringan yang dipindahkan, di mana dua atau lebih router terhubung ke VLAN yang sama. Jadi mekanisme ini disediakan oleh protokol redundansi pertama atau first hop redundancy protocol. Lalu dalam jaringan yang dipindahkan, setiap klien hanya menerima satu gateway default. Tidak ada cara untuk menggunakan gateway sekunder, bahkan jika terdapat jalur kedua yang dapat membawa paket keluar dari segmen lokal. Nah, di sini ada sebuah topologi, misalkan router 1 ini bertanggung jawab untuk merutekan paket dari P1. Jika router 1 tidak tersedia, protokol routing dapat berkonvergensi secara dinamis. R2 sekarang akan merutekan paket dari jaringan luar yang sebelumnya akan melalui R1. Nah, ketika ini tidak dapat digunakan router 1 ini, maka dia otomatis akan R2 akan mengambil alih. Namun lalu lintas dari jaringan internal yang terkait dengan router 1, termasuk lalu lintas dari workstation server dan printer yang dikonfigurasi dengan router 1 sebagai gateway default, masih akan dikirim ke router 1 dan kemudian terbuang. Nah, tetap, jadi meskipun tidak bisa digunakan, dia akan mengirim ke sini dan akan buang. Tapi karena dia tidak dapat digunakan, maka dia akan beralih ke router 2 untuk meneruskannya. Nah, jadi end device biasanya dikonfigurasi dengan satu alamat IP 4 untuk gateway default. Alamat ini tidak berubah ketika topologi jaringan berubah. Jika alamat gateway default IP 4 tersebut tidak dapat dijangkau, perangkat lokal tidak akan dapat mengirimkan paket keluar dari segmen jaringan lokal, yang secara efektif memutuskan koneksi ke jaringan lain. Bahkan jika terdapat router redundant yang bisa berfungsi sebagai gateway default untuk segmen tersebut, tidak ada mode dinamis yang memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk menentukan alamat gateway default yang baru. Di sini ada catatan, perangkat IP6 menerima alamat gateway default mereka secara dinamis dari ICMP6 router adversement atau RA. Namun perangkat IP6 akan mendapatkan manfaat dari failover yang lebih cepat ke gateway default baru ketika menggunakan FARP. Lalu selanjutnya, router redundancy. Jadi salah satu cara untuk mencegah titik kegagalan tunggal, jadi untuk mencegah single point of failure pada gateway default adalah dengan mengimplementasikan router virtual. Untuk menerapkan jenis redundansi router ini, beberapa router dikonfigurasi untuk bekerja bersama-sama, menciptakan ilusi bahwa mereka adalah satu router tunggal bagi host di LAN dengan berbagai alamat IP dan alamat MAC. Dua atau lebih router dapat bertindak sebagai router virtual. Jadi dalam topologi jaringan ini terdapat 4 PC 3 router. Nah, terdapat 4 PC 3 router dan cloud internet atau ISP. Keempat PC dan 3 router terhubung ke LAN. Terhubung ke LAN. Ketiga router tersebut juga memiliki jalur ke internet atau backbone ISP. Dalam skema ini, router pengirim memiliki alamat IP 192.02.01. Router virtual memiliki alamat 192.0.2.1 2.100. Router siaga memiliki alamat IP 192.1.0.2.2. Nah, contoh untuk pengiriman paket menunjukkan bahwa paket dari PC 2 diarahkan ke router virtual dengan alamat IP 192.0.2.100. Nah, ini dari PC-nya. Lalu ke router
pengirim dengan alamat IP 192.0.2.1 dan kemudian menuju internet atau backbone ISP. Jadi alamat IP dari router virtual dikonfigurasi sebagai gateway default untuk workstation di segmen IP 4 tertentu. Ketika frame dikirimkan dari perangkat host ke gateway default, perangkat host menggunakan ARP (Address Resolution Protocol) untuk menyelesaikan alamat MAC yang terkait dengan alamat IP 4 dari gateway default. Resolusi ARP mengembalikan alamat MAC dari router virtual. Frame yang dikirim ke alamat MAC dari router virtual kemudian dapat berproses secara fisik oleh router yang saat ini aktif dalam grup router virtual. Lalu ini sebuah protokol redundansi menyediakan mekanisme untuk menentukan router mana yang harus mengambil peran aktif dalam meneruskan lalu lintas. Protokol ini juga menentukan kapan peran penerusan harus diambil alih oleh router siaga. Transisi dari satu router penerus ke router lainnya bersifat transparan bagi perangkat akhir. The ability of a network to dynamically recovery dari kegagalan from failure. Perangkat yang bertindak sebagai gateway default dikenal sebagai redundancy first hop. Dengan menggunakan protokol redundansi seperti ini, jaringan dapat memastikan bahwa lalu lintas tidak terputus meskipun ada router yang gagal. Yang lalu yang 9.1.3 step for router failover. Jadi ketika router aktif mengalami kegagalan, protokol redundansi akan mengembalikan peran router siaga ke peran router aktif yang baru. Berikut adalah langkah-langkah yang terjadi ketika router gagal aktif. Yang pertama, penghentian pesan hello. The standby router stop saying hello. Jadi router siaga berhenti menerima pesan dari router pengirim. Pesan hello ini adalah sinyal yang menunjukkan bahwa router aktif masih berfungsi dan beroperasi. Yang kedua, the standby router assume the role of forwarding router. Jadi router siaga kemudian mengambil alih peran sebagai router pengirim dengan melakukan ini. Dengan melakukan ini, router siaga siap untuk memulai meneruskan lalu lintas yang sebelumnya ditangani oleh router aktif yang gagal. 3. Karena router baru yang aktif mengambil alih kedua alamat IP 4 dan MAC dari router virtual, perangkat host tidak merasakan gangguan dalam layanan. Mereka tetap dapat mengirim dan menerima data seolah-olah tidak ada yang berubah karena alamat yang mereka gunakan untuk berkomunikasi tetap sama. Lalu yang selanjutnya adalah FHRP option. Jadi first hop redundancy protocol yang digunakan dalam lingkungan produksi sangat tergantung pada peralatan dan kebutuhan jaringan. Berikut adalah opsi yang tersedia untuk FHRP. Nah, yang pertama adalah hot standby router protocol. Jadi HRP adalah protokol FHRP yang dimiliki oleh Cisco, dirancang untuk memungkinkan kegagalan transparan dari perangkat IP 4 sebagai langkah pertama. Yang mana fungsi SHRP ini menyediakan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan memberikan redundansi routing langkah pertama untuk host IP 4 di jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat gateway default IP 4. Nah, lalu di sini ada HSRP untuk IP 6. Lalu yang ketiga adalah Virtual Router Redundancy Protocol, yang mana FRRP adalah protokol pemilihan non-proprietary yang dinamis, menetapkan tanggung jawab untuk satu atau lebih router virtual kepada FRRP di LAN IP 4, yang mana fungsinya ini memungkinkan beberapa router di tautan multitask untuk menggunakan alamat IP virtual yang sama. Di sini ada FRRP versi 3, lalu di sini ada Global Load Gateway Load Balancing Protocol.
Jadi GLB adalah protokol FHRP milik Cisco yang melindungi lalu lintas data dari router atau sirkuit yang gagal. Mirip dengan HSRP atau FRRP, yang mana fungsinya juga memungkinkan penyeimbangan beban load balancing antar sekelompok router redundant. Lalu di sini ada GLB untuk HP6, lalu di sini ada IRDP yaitu ICMP Router Discovery Protocol, yang mana deskripsinya itu ditentukan dalam RFC 1256 untuk menemukan router yang menyediakan konektivitas IP4 ke jaringan IP yang tidak lokal. Jadi pemilihan FHRP yang tepat untuk jaringan digunakan ya tergantung pada perangkat yang digunakan dan persyaratan spesifik jaringan tersebut. Jadi setiap opsi memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan tentang HSRP. Jadi pada bagian pertama yaitu HSRP overview. Jadi di sini dijelaskan bahwa Cisco itu menyediakan HSRP dan HSRP untuk IP versi 6 sebagai cara untuk menghindari kehilangan akses jaringan luar jika router default itu terjadi fails ataupun terjadi kegagalan. Jadi HSRP adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP first hop IP. Jadi HSRP ini memastikan ketersediaan jaringan yang tinggi dengan menyediakan redundansi perutuhan hop pertama untuk host IP pada jaringan yang dikonfigurasi dengan alamat gateway dengan alamat IP default gateway. Jadi HSRP ini digunakan dalam kelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat yang siaga. Dalam sekelompok interface perangkat, perangkat aktif adalah perangkat yang digunakan untuk merutekan paket. Jadi perangkat siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif itu terjadi kegagalan atau saat kondisi yang telah ditetapkan itu terpenuhi. Fungsi router siaga HSRP ini adalah untuk memantau status operasional kelompok HSRP dengan cepat mengambil alih tanggung jawab penerusan paket ini jika router aktif itu terjadi kegagalan. Lalu selanjutnya ada HSRP Priority and Preemption. Jadi peran router aktif siaga itu ditentukan selama proses pemilihan HSRP. Secara default, router dengan alamat IP versi 4 tertinggi itu akan dipilih sebagai router aktif. Namun akan selalu lebih baik untuk mengendalikan bagaimana jaringan kita tuh beroperasi dalam kondisi normal daripada membiarkannya terjadi secara kebetulan. Jadi di sini yang pertama ada prioritas HSRP. Jadi prioritas HSRP ini dapat digunakan untuk menentukan router yang aktif. Router dengan prioritas HSRP tertinggi akan menjadi router yang aktif. Secara default, prioritas HSRP adalah 100. Jika prioritasnya sama, router dengan alamat IP versi 4 tertinggi secara numerik akan dipilih sebagai router yang aktif. Untuk mengkonfigurasi router agar menjadi router aktif itu menggunakan perintah interface yaitu standby priority. Rentang prioritasnya itu adalah 0 hingga 255. Lalu selanjutnya ada HSRP Preemption. Jadi secara default setelah sebuah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap menjadi router aktif bahkan jika ada router lain yang online dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi. Untuk memaksa proses pemilihan HSRP baru berlangsung saat router dengan prioritas lebih tinggi online, preemption harus diaktifkan menggunakan perintah standby prem.
Preemption adalah kemampuan router HSRP untuk memicu proses pemilihan ulang. Dengan preemption diaktifkan, router yang online dengan prioritas HSRP lebih tinggi akan mengambil alih peran router aktif yang sebelumnya. Jadi preemption hanya memungkinkan router menjadi router aktif jika router tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi. Router yang diaktifkan untuk preemption dengan prioritas yang sama tetapi alamat IP versi 4 yang lebih tinggi tidak akan melakukan preemption terhadap router aktif. Jadi ini adalah contoh topologinya, di mana ini merupakan router aktif dengan prioritinya 150, sedangkan ini adalah standby router di mana dia akan bekerja ketika router aktif ini mengalami kegagalan ataupun gangguan. Jadi priority dari standby router di sini tuh 100. Jadi di sini dijelaskan bahwa router 1 telah dikonfigurasi dengan prioritas HSRP sebesar 150. Itu contoh tadi ya. Sementara R2 itu memiliki prioritas HSRP default itu sebesar 100. Jadi preemption itu telah diaktifkan pada router 1. Ini jadi di sini dengan priority yang lebih tinggi. R1 adalah router aktif dan R2 adalah router siaga ataupun standby router. Karena listrik padam yang hanya memengaruhi router 1, router aktif tidak lagi tersedia dan router standby yaitu router 2 mengambil alih router 1 ini, mengambil alih peran dari router aktif. Setelah listrik kembali menyala, maka router 1 akan kembali online karena router 1 ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dan preemption-nya akan diaktifkan, maka proses pemilihan baru akan dipaksakan. Jadi router 1 ini akan kembali mengambil alih peran aktif dari router 2 tadi yang menjadi standby ataupun pengganti dari router 1 ini. Lalu jika preemption dinonaktifkan, router yang melakukan booting pertama akan menjadi router aktif jika tidak ada router lain yang online sama proses pemilihan. Jadi ketika router 1 ini tidak online ataupun tidak aktif, maka router 2 akan tetap menggantikannya. Namun jika preemption ini dinonaktifkan seperti yang dijelaskan tadi, ketika router yang melakukan booting pertama akan menjadi router aktif. Dan jika tidak ada router lain yang online selama proses pemilihan, maka ia akan tetap menjadi router aktif. Lalu selanjutnya ada HSRP states and times. Jadi di sini dijelaskan bahwa router dapat berupa router HSRP aktif yang bertanggung jawab untuk meneruskan traffic untuk segmen tersebut, atau dapat berupa router HSRP pasif yang siap siaga ataupun standby, siap untuk mengambil peran aktif jika router aktif itu mengalami kegagalan. Dan ketika sebuah interface dikonfigurasikan dengan HSRP atau pertama kali diaktifkan dengan konfigurasi HSRP yang ada, router mengirim dan menerima paket hello HSRP untuk memulai proses penentuan status mana yang akan diambil dalam grup HSRP. Jadi ini ada tabel yang merangkum tentang status-status HSRP. Jadi ini ada initial, ada learn, listen, speak, standby, dan juga aktif. Jadi di initial ini adalah status di mana ini memasuki perubahan konfigurasi atau saat suatu interface itu pertama kali tersedia. Lalu ada learn di mana router belum menentukan alamat IP virtual dan belum melihat pesan halo dari router yang aktif. Dalam kondisi ini, router ini menunggu untuk mendengar ataupun listen dari router yang aktif. Lalu selanjutnya ada listen di mana router mengetahui alamat IP virtual, tetapi router tersebut bukanlah router aktif maupun router standby. Router mendengar pesan halo dari router tersebut. Lalu selanjutnya ada speak, yaitu berbicara.
Jadi router akan mengirimkan pesan halo secara berkala dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan router aktif ataupun standby. Lalu selanjutnya adalah standby. Jadi standby ini adalah kandidat untuk menjadi router aktif berikutnya dan mengirimkan pesan halo secara berkala. Lalu selanjutnya adalah aktif, di mana suatu router itu memenangkan pemilihan tersebut dan menjadi router yang akan digunakan ataupun router aktif. Dan router HSRV yang aktif dan standby itu mengirim paket hello ke alamat multicast grup HSRP setiap 3 detik secara default. Router siaga akan menjadi aktif jika tidak menerima pesan hello dari router yang aktif setelah 10 detik. Dan kita dapat menurunkan pengaturan timer untuk mempercepat failover atau preemption, namun untuk menghindari peningkatan penggunaan CPU dan perubahan status siaga yang tidak perlu. Jadi jangan atur timer hello di bawah 1 detik atau timer hold di bawah 4 detik. Jadi ini adalah ringkasan dari apa yang telah kita pelajari pada modul HSRP ini. Jadi yang pertama yaitu ada First Hop Redundancy Protocols. Jadi First Hop Redundancy Protocol itu adalah jika router atau interface router yang berfungsi sebagai gateway default itu gagal, maka host yang dikonfigurasi dengan gateway default tersebut diisolasi dari jaringan luar. Jadi FHRP ini menyediakan gateway default alternatif dalam jaringan yang diaktifkan, di mana 2 atau lebih router itu terhubung ke VLAN yang sama. Jadi salah satu cara untuk mencegah satu titik kegagalan pada gateway default adalah dengan menerapkan router virtual. Jadi dengan router virtual, beberapa router itu dikonfigurasi untuk bekerja sama guna menghadirkan ilusi router tunggal ke host di LAN. Jadi ketika router aktif itu gagal, maka protokol redundansi itu akan mentransisikan router standby ke peran router yang aktif. Maka perannya itu akan digantikan dengan router standby ini. Jadi ini adalah beberapa langkah yang terjadi ketika router aktif itu gagal. Langkah pertama yaitu router standby itu akan berhenti melihat pesan halo dari router penerusan ataupun forwarding router. Lalu yang kedua yaitu router standby itu mengambil alih peran router forwarding router ini tadi. Lalu yang ketiga, karena router forwarding ini tadi baru mengasumsikan alamat IP versi 4 dan MAC dari router virtual, perangkat host tidak melihat gangguan dalam layanan. Lalu FHRP yang digunakan dalam lingkungan produksi itu sangat bergantung pada peralatan dan kebutuhan dari jaringan. Jadi berikut ini adalah beberapa opsi yang tersedia untuk FHRP. Jadi yang pertama itu ada HSRP dan HSRP untuk IP versi 6, lalu ada FRRP versi 2 dan FRRP versi 3, lalu ada GLBP dan GLBP for IP versi 6, lalu ada IRDP. Jadi HSRP ini adalah FHRP milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan failover transparan pada perangkat IP hop pertama, yaitu atau first hop IP device. Jadi HSRP ini digunakan dalam sekelompok router untuk memilih perangkat aktif dan perangkat yang standby. Jadi dalam sekelompok interface perangkat aktif adalah perangkat yang digunakan untuk merutekan paket. Dan perangkat siaga adalah perangkat yang mengambil alih saat perangkat aktif itu mengalami kegagalan atau saat kondisi yang telah ditetapkan itu terpenuhi. Dan fungsi router siaga ini, HSRP, adalah untuk memantau status operasional kelompok HSRP dengan cepat dan mengambil alih tanggung jawab penerusan paket jika router itu mengalami kegagalan. Dan router dengan prioritas HSRP tertinggi itu akan menjadi router aktif. Lalu preemption adalah kemampuan router HSRP untuk memicu proses pemilihan ulang.
Dengan permission itu diaktifkan, maka router yang online dengan prioritas HSRP yang lebih tinggi akan mengambil alih peran router aktif. Jadi status HSRP itu meliputi initial, learn, listen, speak, and standby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, maksudnya, saya akan menjelaskan HSRP configuration melewati simulasi paket tracer. Di sini kita bisa lihat paket tracer HSRP configuration grid. Nah, di sini kita diberikan sebuah addressing table ya, untuk router 1, router 2, untuk interface-nya, IP address-nya seperti itu. Lalu untuk iNet-nya seperti itu, lalu HSL virtual gateway-nya, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung masuk saja ya untuk kesenangan. Jadi spanning tree protocol provide loop very redundancy between switch which within LAN, however, does not provide redundant default gateway for end user device within the network if a gateway router fails. First hop redundancy protocol via RPS provide redundant default gateway for end. Can share the same virtual IP address make address can act as single virtual router. Hosts on the network are configured with a shared IP address as the default gateway in his packet tracer activity. You will configure Cisco host standby router protocol HSRP, which in FRP. You will configure HSRP on router 1, router 3 on LAN, router 3 which serves the default gateway for the host on LAN 1 and LAN 2. When you configure HSRP, you will create the virtual gateway that use the same default gateway address for host in the both line and one gateway router become unfavorable, unfavorable scan router will take over using the same default gateway address was used by the first default gateway. The host will originally connect to the remote network after HSRP activates the reminder. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita akan mengkonfigurasikan sebuah HSRP pada router 1 dan router 2. Dan kita akan membuat yang dimana kita akan memilih default gateway untuk host, untuk LAN 1 dan juga LAN 2. Oke, kita masuk saja ke industri, yaitu kita memverifikasikan connectivity. Yang pertama kita akan melakukan desktop ke PCA. Ya, kita pencet PCA. Lalu kita buka command prompt-nya. Lalu kita tracer 209 209 segala macamnya. Kita langsung paste aja, lalu kita berikan. Nah, oke. Nah, oke, selesai. Nah, di sini kita lihat tracer ini, ya. Jadi, which device on the front path PCA to the web server use the addressing table to determine the device. Nah, jadi kita akan melihat ya PCA ini ke web server itu melewati perangkat apa saja. Kita cek di addressing table. Untuk 192, 168, dan 171 itu ada di router 1. Jadi dia melewati router 1, router 10.1.1.2, dia melewati router 2, lalu 10.10.1.2. Lalu dia melewati iNet ya di sini. Lalu dia baru ke server. Berarti dia PC1, lalu masuk ke router 1, lalu masuk lagi ke router 2, dan dia melewati iNet, dan dia sampai ke web server seperti itu. Oke, kita close. Nah, kita lakukan ulang sama dengan PCB. Nah, di sini saya akan pause saja untuk menghemat waktu. Oke, di sini ya, di PCB saya sudah mencoba tracer 209, 105, 206. Nah, kita cek di sini. Dia melewati apa? 192, 103, kita cari di sini. 103. Nah, dia melewati router 3, ya, dari switch yang melewati router 3. Lalu dia masuk ke 10.1, dia masuk ke router 2.
lalu setelah itu dia pergi ke iNet ya, internetnya, lalu baru masuk ke server. Ya, hampir sama, namun perbedaannya awal PC A melewati router 1, tapi PC B melewati router 3, seperti itu. Nah, sekarang kita mencoba ya, mengoبservasi network behavior R3 become available. Jadi kita akan mencoba menghapus ya. Set the delete from packet tracer toolbar. Ya, kita pencet ini. Nah, di sini kita pencet ini. Kita hapus bagian sini. Boom. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan comment prompt ya. PCB. Kita lanjutkan lagi seperti tadi ya. Di sini. Kita close dulu. Nah, compare the current output with the output of the comment from step 2. What are the results? Kita cek ya. Nah, akan saya pause biar lebih cepat. Oke ya, di sini kita sudah melakukan tracer ya. Nah, di sini dia request timeout, oke, kita berhentikan. Nah, di sini request timeout. Nah, mengapa ini terjadi? Kita akan compare ya. Nah, jadi karena di sini dia sudah dirusak ininya, jadi dia tidak bisa mengepingkan ini ke web server seperti itu. Jadi dia tidak tahu nih tracernya kemana aja jalur-jalurnya seperti itu. Nah, jadi apa sih hasilnya? Ya, benar. Jadi dia tidak bisa ngeping ke web server karena dia sedang rusak seperti itu. Jadi jalurnya ini rusak seperti itu. Nah, kenapa sih kita tidak lewat ini? Nah, disinilah fungsi dari HSRP itu berguna. Nah, di sini kita akan mencoba tambah lagi ya koneksi karena di sini kita menyuruh tambah koneksi lagi. Dari sini 2 GB 00 klik klik tuh sini GB 0/2. Ya. Nah, after the link likes connection about green, nah lebih udah hijau ya. Nah, kita coba ping di web servernya. Dan dia masih berhasil. Nah, iya, dia pasti akan berhasil. Kita coba ping. Dia berhasil ya. Seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam configure HSRP on router 1. Oke, di sini kita masuk ke konfigurasi HSRP untuk aktifkan standby routernya. Nah, di sini kita tentukan konfigurasi HSRP, kita pergi ke config di S1 ya. Sini kita masuk ke config dan kita pergi ke Nah, di sini kita masuk ke dalam standby versionnya ya, atau kita masuk ke interface dulu deh. Interface G0/1 seperti ini. Oh ya. Nah, dia sudah berhasil masuk. Lalu, special HSL protocol version number, the most recent version is 2 version. Version 2 is a version 2. Standby version 1 only support IPv addressing. Standby by version 2 is a configure IP gateway to serial gigabyte. Oke, kita masukkan saja ya standby versionnya. Standby version 2. Oke, standby ya, sorry. Standby. Nah, dia sudah berhasil ya. Standby version 2-nya. Lalu kita masukkan juga nih standby versi satunya. Kalau yang memberikan support kepada IP format addressing ya. Oke. Lalu kita masukkan lagi nih ya, kita mendesain untuk activity router untuk HSRP groupnya.
Sorry. Ya, kita sudah masuk ya, standby one berarti 150. Lalu R1 akan mengoperasikan rute traffic dari dua LAN yang digunakan sebagai default gateway. Sorry karena ada masalah durasi ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah kita melakukan standby by one property, kita akan jadi jika if you disable the active router assume that role when it become available again, configure the from service standby router. The active router will take over the gateway role when it become the operable again. Nah, ya, kita masukkan lagi ya. Filter satunya, kita masukkan. Oke. Nah, configure HSRP on R3 dan juga dengan R eh, dan juga configure R3-nya saja, sorry. Limit only 1B and 1C above. Oke, kita akan skip aja untuk bagian ini. Bukan skip sih, sebenarnya saya pause ya, saya pause dan saya percepat seperti itu. Oke, nah di sini kita sudah melakukan ya konfigurasi terhadap router 3-nya. Jadi router 3 ini uh, configure the 3 device supaya jalan tua. Repeat only set 1B and 1C. Jadi kita lakukan untuk yang B sama C doang di sini ya. Lalu untuk kita memverifikasi HSWR konfigurasi kita ada namanya show standby. Kita akan coba pakai ya di router 1 ya. So standby. Sorry, ada salah. Oh, ya sorry. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia grup 1 versi 2, lalu pada jam sekian, itu IP address-nya adalah 1.254. Ya, seharusnya tidak terjadi berbeda dengan R3-nya juga seperti itu pastinya. Nah, untuk use the slow steady brief, use the short steady brief command R1 to R3, view and handle status summary sample output is shown below. Jadi kita gunakan ini untuk melihat steady briefnya di komen R1 dan R3 untuk melihat RP status sebagai sampel output sound below. Nah, kita coba ya. Kita masukkan ini. Dia langsung menemukan ya. Show standby. Oh, ini belum ya. Kita belum ya. Nah, sini coba kita itu ya. Lalu kita copy paste. Nah, di sini kita indicate grup ya. Nah, di sini kita bisa lihat 150 aktif, lokal 192, 103, lalu macam. Begitu juga ini ya. Atau sama dia juga. Gak jauh berbeda sih. Bagian berbeda pada bagian IP-nya atau bagian default gateway-nya seperti itu. Kita coba dulu. Oh, ini di router 3 ya. Kita di router 1. Nah, kita coba lagi di router 3-nya ya. Dia mirip dengan router 3 seperti itu. Setelah itu, kita akan mengubah default gateway ya untuk address PCA, PCC, PCA, PCC, S1 dan juga S3. Which default shall you use? Verify the new setting is supreme for both PCA and PCC to the web server are the ping successful. Oke, kita akan coba ya. Oke, ya, kita lanjut lagi. Kita akan
C itu ya, kita akan mengubah default gateway untuk PC A, PC C, saya di PC B ya. Di sini kan PC B. Lalu untuk switch 1 dan juga switch 3 nya kita hapus juga. Kita ganti lah. Ya di sini kita masuk ke konfigurasi ya. Dan ada apa yang kita gunakan? Nah, di sini yang kita gunakan adalah dua ya. Ya, standby-nya ya. Mana standby-nya yaitu adalah nih 125.4 ya. Nah, di sini ya. Lalu untuk PCB-nya kita confirm lagi, lalu kita masukkan confirm-nya lagi. Ping 192 dan 128. Lalu yang standby siapa ya adalah dia adalah jadi kita bahas apa ya? Sorry. Gak fokus. Nah, kita coba lagi ya, kita ganti ya PCB. Lalu kita masukkan default gateway-nya yaitu adalah 108.1.254 seperti ini. Nah ya, saya bertambah juga. Lalu kita ganti ini untuk switch 1 dan 3-nya juga. Nah, sama saja. BN, lalu kita masukkan T, lalu kita masukkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.254. Oke. Nah, begitu juga dengan sebelahnya. Oh, sorry. Tadi gimana switch-nya? Switch-nya. Nah, ini dia. Ini switch-nya ya. Nah, nanti nih. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya. Oke, mohon maaf sebelumnya saya tidak sadar bahwa kameranya sudah mati tadi. Nah, di sini SDK sudah kita ganti juga IP default gateway-nya ya sesuai dengan perintah. Which other should you see? Nah, you use, sorry. Nah, ya, kita harusnya menggunakan ini ya. Lalu verify new setting user ping from board A, MPCC to web server are the ping successful. Oke. Coba ping ya, web servernya tadi apa? Coba kita salin aja web servernya. Ya, di sini kita masukkan ping, lalu kita pastekan. Apakah dia berhasil? Ya. Destination knows knowledgeable. Why? The ping is verify the user ping from PCR to PCR to the website. The ping successful. Jawabannya sih tidak berhasil ya. Coba kita lakukan juga di PCR. Walaupun di sini berhasil, tapi kenapa itu tidak berhasil? Dan di sini juga destination host is unsearchable. Oke, ini udah masalah ya untuk apakah dia successful atau tidak ya. Dia tidak berhasil gitu, cuman tidak masalah. Nah, coba kita akan melakukan PCB. Nah, ada cara lain untuk mengecek apakah dia benar-benar menggunakan tracernya seperti itu ya. HSRP-nya. Nah, ada satu cara lagi. Ya, di sini kita bisa lihat. Kita akan melakukan tracer ya. Saya lihat delete from all kita dulu. Kita hapus dulu. Dari mana ya?
kita select del tool dari R1 to ini ya. Selesai. Nah, kita akan masuk ke PCA. Tracer. Oke. Dia akan mencari ya. Nah, dia awalnya berada pada 1.1, sekarang dia berubah di 1.3. Oke. Karena kenapa? Karena dia mengambil R3. Tadi ketika dia salah satu dipotong biasanya, nah, kalau tidak ada HSRP, dia akan tracer tidak akan muncul gitu. Ya, seharusnya seperti itu. Nah, ya. Nah, di sini ya, dia udah ke time out mungkin karena memang dia di switchnya tidak memberitahu ya, bukan dia nggak ngasih tahu, dia tidak memberitahu mungkin ya. Mungkin dia bersifat rahasia seperti itu. Nah, apa sih perbedaan dari sebelumnya? Ya, sebelumnya kita bisa lihat aja ya di sini. Eh, dia ini ya kelihatan ya, ini 1.1 itu 1.1, di sini ada 1.3. Dia langsung berubah jalurnya seperti itu. Lalu kita konekkan lagi ya kabelnya. Tuh, loh, sampai. Oh, sorry. Ayo connect with a copper strike copper. Ya, terus itu sorry ya. Nah, sekarang kita execute lagi ya. What patch you use the ratio what the proper command and recovery as a group on what the result have been the same. Oke. Kita coba lagi ya. Kita coba tracer lagi. Sekarang. Nah, dia sudah balik lagi seperti semula ya. Execute from PCB to the web server. You may need to repeat trace to see the full path. Oke lah. Nah, jadi what path used dari si web server. Nah, dia menggunakan yang sama karena tadi sudah itu ya sudah tersambung, jadi dia melakukan yang sama lagi dia. Lalu if the performance was not configured the HSP group on R1, would the result have been the same? Tidak, itu tidak akan sama. Kalau kita nggak konfigurasi HSRP-nya, maka jalur jalur yang tadi itu akan rusak seperti yang kita simulasikan di R3 tadi. Nah, itu saja penjelasan HSRP untuk simulasi pakai tracer. Saya Zakon Akbar Wijaya. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.